Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita mulai videonya. Oke, di video kali ini kita akan membahas sifat dasar kepemimpinan pada mata kuliah Leadership and Management Practice. Oleh saya, Alvin Arifin ya di sini. Baik, kita lanjut ke biodata saya, yaitu di awal sudah ada nama saya, nama lengkap saya adalah Alvin Arifin, email alvinaarifin@unibamadura.ac.id. Dengan email pribadi adalah mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID adalah 6701866. Untuk Scopus ID 59747968600. Website alvinarifin.com. Di situ adalah tempat saya menulis ya. Menulis apapun. Kemudian ada link materi untuk perkuliahan ini ada di lms.alvinarifin.com. Oke, jadi pada mata kuliah Leadership and Management Practice untuk pertemuan kali ini kemampuan akhir yang diharapkan yang pertama mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan hakikat kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan kepemimpinan dan manajemen. Yang ketiga, mahasiswa memahami berbagai pendekatan dalam studi kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk kepemimpinan dalam konteks organisasi. Kemudian bahan kajian pada video kali ini ada 5. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Yang kedua, elemen inti kepemimpinan. Yang ketiga, perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Yang keempat, pendekatan studi kepemimpinan. Yang kelima, konteks dan bentuk kepemimpinan. Oke, kita langsung ke pembahasan yang pertama yaitu definisi kepemimpinan. Di sini ada 3 definisi. Yang pertama, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui tindakan bersama serta memfasilitasi pencapaian tujuan. Kemudian, kepemimpinan juga didefinisikan sebagai proses di mana individu memengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir, kepemimpinan sebagai hubungan dinamis dalam sistem sosial untuk menciptakan arah dan makna. Jadi, kepemimpinan itu dijalankan oleh seorang pemimpin atau leader. Caranya adalah dengan menggunakan cara-cara kepemimpinan atau leadership style ya, gaya-gaya kepemimpinan dan bermacam-macam. Itu akan dibahas untuk uh, video-video selanjutnya nantinya. Nah, yang dipimpin itu adalah kelompok ya, bukan individu ya, bukan individu, tapi kelompok, yaitu adalah kumpulan dari individu-individu. Nah, di sini pada pembahasan selanjutnya adalah kepemimpinan versus manajemen. Apa yang membedakan perbedaan kepemimpinan dan manajemen? Dari segi aspek di sini ya, aspek arah, kepemimpinan itu menentukan visi, sedangkan manajemen adalah mengatur pelaksanaannya.
Kemudian dari segi fokus kepemimpinan itu eh, perubahan dan inspirasi ya. Sedangkan dari segi manajemen yaitu dari fokusnya adalah stabilitas dan kontrol. Kemudian ya dari aspek hubungan dengan bawahan kepemimpinan yaitu relasional dan pengaruh pribadi ya. Sedangkan dalam manajemen hubungan dengan bawah itu formal dan hierarkis ya, ada tahapan-tahapannya, ada step-stepnya. Dari aspek orientasi waktu kepemimpinan itu untuk jangka panjang, ya, sedangkan manajemen untuk jangka pendek. Kemudian selanjutnya komponen inti kepemimpinan yang pertama adalah pengaruh ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi ya, bukan paksaan tetapi persuasi ya. Jadi bawahan ya atau yang dipimpin itu eh, ya, dipengaruhi oleh seorang pemimpin ya. Caranya melalui gaya-gaya kepemimpinan ya. Ya, sebisa mungkin bukan karena paksaan tetapi karena pengaruh dia. Ya. Jadi ada inisiatif dari bawahan atau dari seseorang yang dipimpin itu untuk melaksanakan segala instruksi dari pemimpinnya. Kemudian tujuan bersama di sini ditekankan pada partisipasi pengikut ya. Ya, ditekankan pada partisipasi pengikut. Jadi tugasnya seorang pemimpin mempengaruhi untuk aktif berpartisipasi untuk hal-hal tertentu ya. Kemudian pengikut di sini berperan aktif dalam proses kepemimpinan. Ya, ada peran aktif di sini, bukan pasif ya. Jadi bisa saja pengikut itu malah memiliki inisiatif ya. Sebelum diperintah oleh pemimpinnya, dia memiliki inisiatif untuk aktif ya, untuk aktif. Dalam segi konteks di sini lingkungan organisasi mempengaruhi efektivitas ya. Lingkungan organisasi mempengaruhi efektivitas ya. Kalau lingkungannya mendukung maka akan sangat efektif tentunya. Kalau lingkungannya tidak mendukung maka bisa saja tidak efektif di sini. Kemudian pendekatan studi kepemimpinan yang pertama ada trait approach yaitu melalui pendekatan sifat ya, melalui karakteristik pribadi. Jadi setiap individu dalam suatu organisasi pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini bagaimana tugas pemimpin bisa beradaptasi dengan itu. Kemudian behavioral approach yaitu melalui pendekatan perilaku, fokus pada tindakan pemimpin ya. Bagaimana pemimpin bertindak. Kemudian ada contingency approach. Kepemimpinan efektif tergantung pada situasi. Ya, jadi seorang pemimpin harus mampu menjaga situasi. Kemudian ada transformational leadership, di mana pemimpin sebagai agen perubahan. Ya. Nah, jadi pemimpin sebagai agen perubahan, dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian mampu memotivasi bawahannya misalnya. Ya, mampu menggerakkan bawahannya ke arah yang lebih baik. Kemudian ada relational leadership, di sini adalah hubungan antar individu dalam konteks sosial. Ya, kalau dilihat dari bahasanya relational leadership, ya, jadi hubungan nih dalam konteks sosial di sini ya. Jadi seorang pemimpin jangan sampai antisosial ya. Dia harus memiliki hubungan sosial. Kemudian bentuk kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan yang formal. Jadi ditugaskan secara struktural di sini kalau formal ya. Ada hierarkinya, ada struktur organisasinya. Yaitu adalah bentuk kepemimpinan formal. Kemudian ada informal. Muncul melalui pengaruh pribadi di sini ya. Muncul melalui pengaruh pribadi. Ya. Kemudian ada bentuk langsung dan tidak langsung. Langsung komunikasi dua arah. Kedua komunikasi dua arah, ada dialog berarti ya, ada face to face, ya, langsung berkomunikasi.
Kemudian kalau tidak langsung melalui sistem dan budaya organisasi, melalui sistem hierarki tadi yang ada di struktur, kemudian budaya organisasi sesuatu yang biasa ya, atau kebiasaan ya budaya organisasi. Ya, sesuatu atau nilai yang melekat pada organisasi itu, yang sudah yang lumrah ya di dalam organisasi itu, atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di organisasi. Itu budaya organisasi. Kemudian selanjutnya tantangan dalam studi kepemimpinan yang pertama banyaknya definisi dan pendekatan yang beragam. Ya, jadi pendekatan dalam studi kepemimpinan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Karena seseorang itu tidak bisa menggunakan hanya satu bentuk kepemimpinan ya. Karena kompleksitas individu-individu yang dipimpin itu sehingga satu gaya kepemimpinan atau pendekatan kepemimpinan itu eh, tidak tidak efektif ya kalau hanya menggunakan satu. Kemudian sulitnya pengukuran objektif alias subjektif ya. Ketika pemimpin sudah menggunakan perasaan itu mendekati sesuatu yang subjektif biasanya ya. Ya, hati-hati ya. Jadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan itu harus objektif ya. Kemudian yang ketiga kompleksitas variabel sosial, budaya dan situasional di sini. Jadi sangat kompleks ya. Variabel sosial, budaya, situasional itu sangat kompleks ya. Sangat sulit ya. Apalagi melihat karakteristik orang-orang itu yang berbeda-beda dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Apalagi uh, kita hidup di lingkungan yang heterogen ya. Sangat heterogen atau beragam di situ ya. Ya, itu sangat susah ya. Makanya itu perlu pendekatan-pendekatan dari seorang pemimpin bagaimana mengendalikan kompleksitas individu-individu yang dipimpinnya. Kemudian selanjutnya pentingnya mempelajari kepemimpinan. Yang pertama, memahami cara kerja pengaruh sosial. Jadi tugas seorang pemimpin adalah mempengaruhi orang lain ya, untuk ikut ya. Atau untuk menjalankan instruksi dari pemimpinnya. Ya, intinya dalam kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin itu mampu mempengaruhi orang lain. Ya, banyak caranya untuk mempengaruhi orang lain. Itu adalah tugas seorang pemimpin untuk menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu yang dipimpinnya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tergantung kepada pemimpinnya. Kemudian menumbuhkan kepemimpinan etis dan efektif. Ya, jadi pemimpin itu harus melakukan hal-hal yang etis ya dan juga efektif ya. Apa lama juga bisa tidak hanya efektif tapi juga bisa secara efisien di situ. Harus menumbuhkan sesuatu yang etis. Ya, etis yang dimaksud adalah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Ya, efektif itu yang tidak buang-buang waktu ya, tidak buang-buang waktu. Kemudian menyiapkan pemimpin masa depan yang adaptif ya. Jadi eh, ada kaderisasi di sini, ada kaderisasi seorang pemimpin karena seorang pemimpin itu tidak selamanya ya, tidak selamanya. Pasti ada siklusnya ya. Oleh sebab itu agar suatu organisasi itu ya tidak berjalan stagnan, maka seorang pemimpin perlu menyiapkan pemimpin masa depan yang adaptif ya, sehingga dia bisa mampu beradaptasi dengan cepat ya ketika ada pergantian kepemimpinan, mampu beradaptasi dengan cepat ya, sehingga jalannya organisasi tidak tersendat-sendat ya. Tapi mau mau pemimpinnya ganti-ganti, tetapi organisasi tetap berjalan dengan efektif. Kemudian pengembangan praktik organisasi yang berorientasi manusia. Karena yang dipimpin adalah individu-individu atau individu itu adalah berupa manusia atau orang di situ, maka segala praktik organisasinya itu harus orientasinya adalah manusia.
Kemudian kesimpulan di sini, kepemimpinan adalah proses sosial yang melibatkan pengaruh, pengikut, dan konteks ya. Ya, konteks itu isinya ya, ada pengaruh, bagaimana mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi pengikut di sini, dan konteksnya ya, dan yang isi kepemimpinannya di situ. Kemudian perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen penting untuk dipahami biar bisa dibedakan ya. Ya, apa sih kepemimpinan? Apa itu manajemen ya? Dan kalau digabungkan ya, apa sih fungsi kepemimpinan untuk manajemen atau apa sih fungsi kepemimpinan untuk manajerial ya? Ya, apakah penting? Tentu saja penting ya. Kemudian ada banyak pendekatan dalam studi kepemimpinannya yang kompleks tadi dalam studi kepemimpinan itu banyak ya. Sehingga kita perlu mempelajari. Ya, karena pendekatan kepada pengikut itu memerlukan banyak pendekatan dari gaya-gaya kepemimpinan ya. Karena kompleksitas tadi ya, karena setiap individu tentunya memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda-beda, tidak sama di situ. Kemudian konteks sangat berperan dalam efektivitas kepemimpinan. Ya, jadi konteks yang terakhir konteks sangat berperan dalam efektivitas kepemimpinan. Pemimpin yang efektif tentu akan memunculkan atau menghasilkan organisasi yang juga efektif ya. Jadi keberlanjutan organisasi itu juga salah satunya tergantung kepada kepemimpinan yang efektif. Nah, referensi yang saya gunakan adalah yang ada tiga di sini. Referensi utama ada dari Yukel dan Gardner di bukunya Leadership in Organization edisi ke-9 tahun 2020. Ada Northhouse yang judulnya Leadership Theory and Practice edisi ke-7 yang dipublikasikan oleh Saga Publication. Kemudian Harrison yang judulnya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Existing Paradigms yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan tahun 2008. Oke, tentang saya ya perkenalan terakhir tentang saya. Uh, I'm a permanent lecturer in the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahauddin Mutharing, Madura. My main area of expertise is human resource management. I teach human resource management related course and I'm actively involved in research and community service focus on organizational development and human performance. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.